Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, lanjut ya sobat. Untuk part 3 ya sobat, untuk ganti nepel tabung kompresor angin ya sobat, yang Olynes gitu ya. Kebetulan ini yang Olynes, kita ganti untuk yang spare partnya dapat kuningan gitu sobat. Jadi ini posisinya ada beberapa partnya ya sobat ya, yang kemungkinan diganti gitu ya sobat. Jadi ini kemarin posisi kan panjang nih sobat, kita belinya panjang ya, di part kedua itu ya. Jadi ini kami sudah berusaha sesuaikan bentuknya sesuai dengan yang aslinya ya sobat ya. Nah ini kami tekuk-tekuk dapat ya sobat ya, dengan ya hati-hati juga sobat, takutnya posisi pipa di dalamnya rongganya mampet gitu ya. Jadi kita kebetulan dapatnya dengan ini sobat, dengan kebetulan dapat untuk membuat lingkarannya itu dengan obeng ini sobat, obeng yang gagangnya dari karet itu ya. Ya maksudnya ada lapisan karetnya, plastiknya, sehingga beliau harapannya tidak terlalu menekan ke bagian dalamnya, takutnya mampet gitu ya sobat, selang aluminiumnya jadi ini rongganya mampet lah itu. Jadi seumpama sobat mau agak mudah gitu ya sobat ya, kita panaskan dengan blower ini ya sobat, blower untuk reparasi elektronik, handphone, laptop elektronik ya sobat. Ini dapat juga untuk minimal membuat panas sedikit sobat, agar mudah ditekuknya gitu ya sobat ya. Dengan blower ini solder uap kan posisinya beliau hanya hawa panas ya sobat, tidak pakai apinya gitu. Beda dengan yang torch itu ya, yang biasa buat yang buat torch itu yang obor. Jadi ya torch ya obor itu kan ada apinya. Takutnya posisi ini kan ada finishing catnya takutnya meleleh gitu ya, mengelupas gitu ya sobat. Jadi kami gunakan, kalau nggak solder uap blower, kami gunakan manual juga sobat. Namun hati-hati, tekanannya di tenaganya terukur gitu ya sobat. Jangan sampai posisi selangnya jadi meleot, malah jadi gepeng gitu ya, bahasa ininya gepeng gitu ya sobat. Jadi akhirnya di dalamnya rongga bolongnya jadi mampet. Nah itu amit-amit nggak minta sobat. Nah, ini kami dengan sederhana, dengan pelan-pelan gitu ya sobat ya, dengan tenaga yang terukur gitu ya, telaten, sabar, pelan-pelan dapat sobat. Ini kebetulan kan sama posisi di handle-nya obeng ini sama sobat dengan yang aslinya. Besarannya kurang lebihnya sama sobat ya, minimal mendekati sama sobat. Nanti tinggal disetel lagi, disesuaikan dengan masing-masing kompresor anginnya sobat gitu ya. Kalau kebetulan kami posisinya panjangnya segini, kami sesuaikan lagi, nanti pas lagi dipasang di situ akan kita setel lagi ya sobat. Jadi ini masuk, jangan lupa sobat, ini murnya dimasukkan dulu ya sobat ya. Jangan sampai kita sudah nekuk-nekuk, murnya ternyata ketinggalan sobat, belum dimasukkan. Lah itu terutama juga untuk yang ini sobat, untuk yang stopper ini ya. Stopper ini kami gunakan ini sobat, lem G sobat. Kami gunakan sebentar sobat. Kami gunakan lem G sobat. Jadi stoppernya ini kami gunakan lem G sini. Kami tunggu kering, posisinya disamakan dengan aslinya, panjangnya disamakan ya sobat ya. Jadi stoppernya ini dengan yang aslinya sama ya panjangnya ya. Posisi ujungnya sini sama ya sobat. Namun agak berbeda bentuk stoppernya ya. Ya harapannya tetap bisa sobat. Nanti kalau semuanya terlalu panjangnya tinggal diamplas pelan-pelan, disesuaikan gitu sobat. Tapi kalau berdasarkan ini sih sudah sama ya sobat, antara besaran panjangannya ini dengan ujungnya dari stopper sudah sama dengan yang asli, yang original. Kemudian kami gunakan lem G sobat, lem G ujung sama ujungnya melingkar ya, posisinya sudah kencang lah. Ini jangan lupa sobat, ini murnya dimasukkan dulu ya sobat, sebelum stoppernya dikasih lem G itu murnya dimasukkan dulu. Takutnya stoppernya sudah kepasang, murnya nggak bisa masuk, karena posisi kalau sudah dikasih lem G cukup kencang sobat, untuk membukanya lagi takutnya malah rusak untuk stoppernya gitu ya. Terus kemudian jangan keliru juga sobat,
Jadi mur yang menuju ke ini sobat, menuju ke mana regulator, menuju ke ini ya sobat ya. Nah, itu posisinya lebih panjang sobat daripada yang menuju ke nempel kuningannya gitu ya sobat. Nah, nempel kuningannya posisi seperti ini. Nah, ini posisinya contohnya dengan yang ini aja sobat. Yang ini yang ini terlihat. Nah, ini sobat. Berbeda dikit ya sobat, tapi berbeda. Jadi yang menuju ke mana? Menuju ke ini, kuningan ini itu lebih pendek sobat. Jadi masuk ke sini ini lebih pendek. Nah, ini juga nempel konektor kuningan tabungnya sudah kami kasih ini ya sobat, ini isolasi TPA untuk ledeng gitu ya, untuk untuk keran air gitu ya sobat, agar harapannya lebih rapat lagi celah-celah dari dratnya supaya anginnya nggak berobos gitu ya. Harapannya seperti itu sobat. Kemudian yang bagian sini sobat, nah ini contoh sobat ya. Nah, lebih panjang dikit sobat, ini samanya dengan yang ini. Nah, ini nanti masuk ke sama sobat ya. Jadi sama ini yang supaya ini ada mudah-mudahan terlihat sobat perbedaannya. Ya beda 2 mili kurang lebih, nggak banyak sobat, namun ada perbedaan gitu ya. Takut karena ini sobat, ini posisi stopper sini kan masuk ke sini sobat. Nah, ini kan masuknya nanti ke sini. Nah, ya gini. Nah, ini kalau ininya pendek takutnya nggak masuk ke ini sobat, ke mana? Ke dratnya yang di regulator gitu ya, di tempat saklar on off-nya gitu ya, saklar on off-nya. Jadi ini jangan terbalik ya sobat untuk murnya. Oke, terus kemudian ini ya sobat ya, ini kelebihannya ya kita simpan saja sobat, siapa tahu bisa digunakan lagi ya sobat. Tinggal kita membuat ini cupingannya gimana caranya, tempat ke bengkel bubut atau dipanaskan atau apa supaya beliau bisa membuat payung ya di sini untuk penguncinya gitu ya, bisa mekar nyekrok gitu ya bahasanya. Ya ini seperti yang ini ya sobat ya, yang seperti yang di sebelah sini ya, harapannya gitu ya. Jadi ini hanya kepakai separuh sobat, separuh dari panjangnya, yang panjang itu. Nah maksudnya ini ya sobat ya, dibuat jadi kayak payung gitu ya, ini ya bagian dimekarkan gitu ya, dimekarkan gitu ya, mungkin bahasa yang paling tepat. Nah, harapannya kami dapat bengkel bubut atau apa, atau ada rekan teknisi yang bisa ya, kita nanti bisa digunakan lagi sobat, ini kelebihannya gitu ya. Oke, kemudian kita ini ya sobat ya, jadi mekanismenya sekalian saja ya sobat ya. Jadi mekanismenya kenapa ada 3 lubang gitu ya sobat ya. Jadi 3 lubang ini posisinya kan seperti ini. Ini ya sobat ya. Jadi ini masuk ke tabung ini, masuk ke sini ya sobat ya. Ini masuknya ke sini ya sobat ya. Ini kan menuju ke tabung, kemudian ini menuju ke sini sobat, ke regulator. Nah, ini dengan bantuan ini ya, gitu kan. Jadi kemudian yang sini dari mesin sobat, dari mesin sini tempat pompa anginnya masuk ke ini ya sobat ya, ke ini, terus kemudian masuk ke sini ke atas. Jadi kompresor itu kan kurang lebihnya ya sobat ya. Jadi bahasa sederhananya kan beliau di sini ada rangkaian gulungan kawat tembaga untuk dinamonya gitu ya, untuk teraliri listrik, kemudian beliau menghasilkan daya magnet gitu sobat. Daya magnet itu membuat asnya dinamo itu bergerak sobat. Nah, ketika bergerak, untuk yang oliness ini, yang tanpa oli, itu naik turunnya di sini sobat. Ada kayak semacam piston ya, semacam kayak seker gitu ya, naik turun semacam kayak pompa untuk memompa udara lah. Kemudian pompa udara itu masuk keluar ke sini sobat. Nah, keluar ke sini akhirnya masuk ke sini. Masuk ke sini. Nah, ini fungsinya ini sobat. Jadi ketika ada udara masuk dari mesin, beliau akan turun sobat. Ininya ininya ya. Ininya akan turun. Klepnya ini yang karet ini dan pernya akan turun ke bawah. Akhirnya udara masuk. Nah, udara masuk menuju ke regulator, satu menuju ke tabung ya sobat ya. Jadi ini di dalamnya ini, nah ini ya sobat ya, mudah.
ketika ini ada tekanan udara dari atas, beliau akan membuka masuk ke tabung, masuk juga ke regulator. Regulator ini kan ada settingan untuk PSI-nya berhenti di berapa bar, berapa PSI gitu ya sobat, tekanan untuk ditabung. Beliau akan nanti ketika posisi posisi sudah sesuai dengan setelan PSI barnya, beliau akan otomatis memutus arusnya ya sobat ya. Jadi memutus arusnya dari listriknya, karena di sini ada kayak semacam konektor ya sobat, ada kayak semacam konektor ceklak-ceklik gitu ya. Lah ceklak-ceklik ini yang ketika kalau sudah terpenuhi tekanan PSI sesuai dengan yang disetel di regulator, beliau akan jepret gitu ya sobat, akan lepas gitu ya. Jadi tidak connect lagi, akhirnya listriknya tidak mengalir, antara kutub positif dan negatifnya tidak mengalir. Akhirnya mesin berhenti sobat, dinamonya tidak bergerak lagi, akhirnya kompresornya sudah terpenuhi untuk di tabungnya ini. Nah, ketika ini kan naik turun sobat, ini untuk regulatornya itu, ketika tekanan di sini berkurang dan sesuai settingan ambang batas bawah gitu ya sobat, ada ambang batas atas dan ambang batas bawah. Kalau ada ambang batas bawahnya sudah tercapai, beliau akan connect lagi sobat, untuk konektornya akan connect lagi di sini ya sobat ya. Nah, di regulatornya connect lagi, cecik, akhirnya listrik mengalir lagi dari kabel stop kontak ya, mengalir lagi menuju ke mesin. Mesinnya akan dinamo ya, menuju ke dinamo. Dinamonya ada medan magnetnya, gaya magnetnya, akhirnya beliau bergerak, as rodanya akhirnya membuat gaya gerak untuk pompanya, akhirnya masuk lagi ya. Seperti itu ya sobat, bahasa sederhananya jalur sistemnya dari perjalanan mesin kompresor anginnya gitu ya sobat, yang olinas. Kalau yang pakai oli pun kurang lebihnya hampir sama sobat, karena dari mesin ini, ya mesin itu maksudnya di situ ada shaker ya, ada stang shaker, pistonnya itu naik turun juga, akhirnya masuk ke lubang ini sobat, selang aluminium itu masuk ke nepel kuningan, konektor penumpang juga sama, ada satu dibagi menuju ke regulator, menuju ke pengatur batas atas maupun batas bawah PSI-nya ya, barnya berapa, itu kan bisa disetel sobat. Nah, setelannya kan di ini nih, nah setelannya di ini ya sobat, di baut ini ya. Jadi ini nanti naik turunnya kan disesuaikan dengan setelannya itu. Nah, ini juga sama, yang all-in-use juga masuk ke situ. Kalau regulatornya sudah tercapai batas atasnya PSI bar tekanan di tabung ya, beliau akan konektor ini jepret istilahnya lepas dari konektornya gitu ya. Jadi konektornya nggak terhubung, aliran listrik juga tidak mengalir, mesinnya berhenti. Kemudian ketika batas bawahnya tercapai dari settingan regulator ini, regulator PSI maupun tekanan PSI maupun barnya, batas ambang bawahnya sudah tercapai lagi, beliau akan konektornya akan connect otomatis ke atas lagi ya. Ini jepretnya di sini ya sobat ya, maksudnya konektornya naik turunnya di situ. Kemudian arus listrik yang positif dan negatif akan mengalir lagi, menghidupkan mesin kompresor yang pakai olinya ini sobat. Pistonnya naik turun lagi, kemudian tekanan angin masuk ke tabung lagi, dan begitu seterusnya sobat ya. Bahasa sederhananya seperti itu ya sobat ya. Nah, ini mumpung ini ya sobat ya, bongkar konektor nepelnya itu, jadi kurang lebihnya ada gambaran terlihat ininya sobat, pernya dengan klepnya ini ya. Ini kan warnanya hitam sobat ya, agak abu-abu ya, coklat ya ini, karena kan kena tekanan angin dari atas, dari mesin turun. Ketika sudah regulatornya ambang atasnya sudah tercapai, akan nutup. Nah, karena gitu jadi angin yang dari tabung maupun dari ini nggak keluar lagi ke atas sobat, nggak kembali ke mesin. Nah, ini fungsi klep sederhananya itu ya sobat. Klep karet ya sobat ya, karet ya, mungkin ada campuran plastiknya dikit atau karet murni mungkin ya sobat ya, karena agak kenyal juga. Nah, ini di bawahnya ada per sederhana sobat. Nah, sesuaikan gitu ya sobat ya. Ya, gambaran mudahnya, simpelnya gitu ya sobat ya. Jadi kemudian ini
kita close up ke depan sini ya sobat ya. Kita berusaha ambil yang murdrat tertinggal di rumah. Murdratnya kita berusaha ambil ya sobat ya. Kita pause sebentar ya sobat agar kita rapikan, kita closekan dekat ke lubang itunya, lubang tabung kompresornya. Sebentar ya sobat ya. Oke sobat, kita lanjut ya sobat. Jadi ini sobat kebetulan kan nempel konektor tabungnya kan mungkin sudah karena usia ya sobat, memang udah lama juga kita gunakan kompresor ini, sudah berbagai project sudah kami kerjakan dengan kompresor ini ya, yang oliness maupun yang oli gitu ya, yang pakai oli maupun yang tanpa oli. Jadi kami selang-seling ya sobat supaya kompresornya mesinnya nggak diforsir kerjanya gitu ya sobat, karena takutnya ketika terforsir sekali ini ya sobat ya, takutnya umur pakainya jadi lebih pendek ya sobat. Jadi kami kombinasi sobat, kombinasikan dengan yang oli, jadi giliran gantian gitu ya sobat, supaya kerjanya optimal tapi nggak terforsir banget gitu ya sobat. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Jadi mungkin nempelnya karena sudah usia juga, terus ada korosi gitu ya sobat ya. Karena kan beliau kan terkena udara ya, udara kan biasanya tetap ada kelembaban ya, ada kandungan airnya gitu ya. Jadi ya mungkin karena itu ya sobat ya, terus kemudian korosi, akhirnya beliau jadi mudah copot gitu ya sobat ya, karena korosi itu. Nah kemudian posisi ini sobat kebetulan karena agak lunak ya, karena ada korosi gitu. Nah ini kami pelan-pelan kami buat jalur 4 sobat. Ini ada 4 jalur, 1, 2, 3, 4. Jadi jalurnya sudah sampai dalam, tapi hati-hati juga ya sobat ya, supaya tidak mengenai ini sobat, dratnya, rumah dratnya ini harus dijaga ya sobat ya, dratnya rumah yang ini. Jadi kita cuma ngambil murdrat yang tertinggal ini, tapi jangan sampai, hati-hati pelan-pelan ketika mengeroknya gitu ya, dikerok sedikit-sedikit itu ya sobat, agar membuat jalur 4 jalur. Kalau semuanya dirasa kurang, masih dicongkel dengan pelan-pelan dengan obeng yang ini masih agak sulit ya, aduh maaf sobat, bergerak ya, maaf sobat, kaget sebentar sobat, maaf. Nah ini jadi ketika semuanya 4 jalur ini dibuat namun dirasa kurang, ya dibikin lagi saja sobat, pelan-pelan di arah yang lainnya untuk membuat jalur lagi. Lah ini kan sebenarnya mudah gitu ya sobat, tapi gampang-gampang sulit juga. Jadi mudah tapi sulit juga ya, gampang-gampang sulit gitu ya sobat. Jadi harus telaten, sabar, karena yang kita jagain kan agar sisa dari murdrat ini jangan masuk ke tabung, amit-amit, harapannya begitu ya sobat ya. Jadi kalau semuanya ini murdratnya bagian belakang tidak ada tabung gitu, wah gampang sobat, ini tinggal diketok dikit, ketok nah gitu, tok pasti langsung turun ke sana, ke arah baliknya, karena diketok dari sini langsung copot masuk ke sana. Nah, cuma karena ini tabung, nah itu yang jadi pertimbangan supaya benar-benar ini ambilnya ke sini, jangan masuk ke tabung. Nah itu yang agak gampang-gampang sulit ya sobat ya, harus telaten, sabar. Nah ini semuanya 4 jalur ini, 4 kayak jalur dibikin jalur 4 semacam cekungan, jadi istilahnya dipotong-potong ya sobat, dipotong jadi 4 piece gitu ya, supaya gampang ambilnya. Kalaupun kurang ya dibikin lagi sini jalur lagi ya sobat, jadi nanti potongannya lebih kecil-kecil lagi ya. Itu seperti membuat kayak semacam garis gitu ya, tapi agak dalam supaya memotong bagian-bagian ini ya, yang dijagain supaya jalur dratnya yang di dalam ini jangan sampai kena gergaji ya. Itu sobat. Jadi ini kami akan berusaha coba pakai ini ya sobat. Kami pakai isolasi ini sobat, isolasi kertas, kita kelilingkan ya sobat, supaya beliau ada namanya, jagain supaya nggak masuk ke dalam ya sobat, harapannya gitu. Intinya itu sobat. Jadi kita kasih isolasi ini dulu sedikit, harapannya nanti bisa untuk menjagain agar nggak masuk. Kalaupun kita sudah berusaha sobat supaya nggak masuk tapi masuk, ya sudah sobat. Nah itu kondisi yang tidak diharapkan, tapi coba ya sobat ya.
masih agak sulit sobat, kita bikin jalur lagi saja sobat, semuanya agak kurang. Nah, cari posisi yang paling ini ya sobat ya, maksudnya paling lunak gitu ya, kondisinya paling lunak. Nah, kita ambil yang posisi paling lunak, pelan-pelan aja sobat, telaten agar nggak masuk ke dalam. Oke sobat, agar durasi nggak panjang, kita pause dulu ya sobat ya. Oke sobat, ini sudah beberapa waktu ya, sabar, telaten gitu ya sobat, dikerok sedikit-sedikit, kerok terus ya. Tetap ini sobat, kita udah berusaha terbaik ya, berusaha, karena ini posisinya dalamnya ada tabung ya, tetap ada serpian sedikit-sedikit masuk ke tabung sobat. Jadi ya inilah kita nanti kita berusaha semua dengan 2 orang gitu ya, karena ini kan tanpa oli ya. Kalau yang pakai oli kan kalau balikan ada baiknya mesinnya dicopot dulu ya sobat. Jadi mesinnya dicopot, semua ininya yang mesin dicopot, konektor selangnya dicopot, baru nanti dibalikan gitu ya, supaya goyang-goyang dikit, semua serpihannya masih bisa keluar dari sini, dari lubang ini ya boleh. Tapi kalau ini kan kebetulan tanpa oli gitu ya sobat, oliness gitu ya, jadi ya kita balik aja nggak apa-apa sobat. Nanti 2 orang ya, sama kami 2 orang pegangan terus dibalik, harapannya serpian-serpian yang di dalam tadi masuk sedikit dapat keluar sobat. Tapi ini sobat, sudah terlihat ya sobat, mudah-mudahan terlihat. Jadi sudah cukup habis sobat, tinggal sedikit lagi benar-benar habis, serpian-serpiannya habis. Terus nanti dratnya tinggal dibersihkan, kita pasang untuk ininya ini masuk sini gitu ya sobat ya. Jadi kita pause dulu aja sobat ya, untuk supaya durasinya nggak panjang. Bentar ya sobat.